بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح علينا بالقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita penulisan di halaman 100 berapa kan ada? Halaman 190 190 ayat 27. Surat At-Taubah ayat 27 ya. Penulisan tetap berjalan sebagaimana biasanya 5 halaman ya. Bukan 5 lembar ya, 5 halaman biasanya. Hari ini kita kembali lagi membahas seperti yang kemarin saya sampaikan, surah At-Taubah tidak diawali dengan basmalah, tapi langsung membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menurut riwayat dikatakan bahwa pada saat proses penulisan atau pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan, penulisan Al-Quran pada saat itu Sayyidina Ibn Abbas menyampaikan bahwa Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab tidak membaca basmalah di surah At-Taubah karena Rasulullah pernah menyampaikan bahwa surah At-Taubah masih merupakan bagian daripada surah Al-Anfal, sehingga tidak ditulis basmalah, langsung dibacanya A'udzubillah. Selain daripada itu, memang surah At-Taubah isinya adalah pernyataan bahwa pemutusan perjanjian-perjanjian dengan kaum musyrikin. Nah, di surah Al-Anfal lebih kepada menerangkan perang Badar. Kalau di surah At-Taubah membahasnya lebih kepada perjanjian Hudaybiyah. Bagaimana surah At-Taubah ayat pertama ya, firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bara'atun minallahi wa rasulih ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Allah dan Rasulnya memutus hubungan sebuah perjanjian dengan kaum musyrikin. Perjanjian itu adalah lebih kepada perjanjian Hudaybiyah. Di mana di situ perjanjian Hudaybiyah ada beberapa poin. Poin yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, bahwa apabila ada orang musyrik terus amanu atau merapat ke Rasulullah SAW dan beriman, maka perjanjian di situ adalah Rasulullah harus memulangkan orang tersebut ke Mekah, ke keluarganya, ke kabilahnya. Sedangkan apabila ada orang yang muslim kembali ke Mekah,
tidak boleh diambil lagi oleh kaum muslimin. Dan beberapa poin-poin penting yang lainnya. Nah, itu yang menjadikan sebuah perjanjian berat sebelah sebetulnya. Tapi demi terjadinya perdamaian, Rasulullah mengalah. Dan ada satu poin yang luar biasa, yaitu poin di mana Rasulullah dilarang masuk Mekah. Kaum muslimin dilarang masuk Mekah. Padahal datang ke Mekah itu mau melakukan haji, ya, mau melakukan haji dari Madinah, dicegat di Hudaybiyah, tidak diperbolehkan masuk. Yang akhirnya tertahan di Hudaybiyah kurang lebih 10 hari atau lebih. Di situ Rasulullah dengan kaum musyrikin membuat sebuah perjanjian, disebut perjanjian Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah. Nah, di situ Rasulullah kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk memakai kain ihram, kemudian tahallul, kemudian memotong udhiyah. Dikatakan udhiyah di situ adalah hewan kurban, ya. Pemotongan kurban di situ sekitar 30 ekor unta di Hudaybiyah. Maka dari itu perjanjian itu sangat merugikan orang muslim. Nah, perjanjian itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Perang Badar tahun ke-2 Hijriah, perjanjian Hudaybiyah ke-6 Hijriah. Perjanjian tersebut terjadi, tapi kemudian kaum musyrikin mengkhianatinya, berkhianat dengan perjanjian itu. Yang pertama, terjadi pengkhianatan, gencatan senjata itu dilanggar. Selama 10 tahun tidak diperbolehkan perang, tapi ternyata orang musyrik melakukan penyerangan. Nah, disitulah turun ayat menegaskan pemutusan perjanjian dengan orang musyrikin, dengan para kaum musyrikin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat surah At-Taubah ayat 7 mengenai pemutusan sebab-sebab pemutusan sebab-sebab permutusan perjanjian, ya, sebab-sebab pemutusan perjanjian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa yakunu lil musyrikin ahdun 'inda Allah wa 'inda rasulih illa alladhina 'ahadtum 'inda al-masjidil haram فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المهتدون
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء Wallahu alimun hakim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulih. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun. Bagaimana bisa terjadi? Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun, perjanjian aman, perjanjian gencatan senjata. Ya. Ahdun indallahi wa inda rasulih. Perjanjian aman dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik. Illalladzina ahadtum, kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Ya, perjanjian dengan mereka indal masjidil haram, di dekat masjidil haram. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum, maka selamanya mereka berlaku lurus terhadapmu. Famastaqamu, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, famastaqamu lakum fastaqimu lahum, maka berlaku luruslah pula terhadap mereka. Maksudnya selama mereka tidak berkhianat, maka janganlah berkhianat. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kaifa yakunu lil musyrikina ahdun. Bagaimana mungkin terjadi perjanjian dengan orang-orang musyrik? Mereka mengkhianatinya, ya. Sedangkan mereka mengkhianatinya dengan cara apa? Dengan mereka menyerang Muslim. Maka tahun 8 dari tahun 8 Hijriah, Allah menyampaikan ini, perjanjian damai dengan penduduk Mekah berhenti. Ya. Karena dirusak oleh kaum Quraisy pada zaman itu, yaitu Bani Khuza'ah, yang telah menjalin perjanjian dengan Rasulullah tapi melakukan pembunuhan di tanah haram. Maka pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Bapak Ibu, Rasulullah menyatakan perang terhadap kaum Quraisy tersebut, para kaum musyrikin tersebut. Nah, pada saat itu
Peperangan tersebut kaum musyrikin sekitar 2.000 orang kocar-kacir Bapak Ibu sekalian. Kalah. Kemudian diberilah kesempatan selama 4 bulan agar menguatkan dirinya atau Islam atau kami akan memerangi kalian semua. Diberikan kesempatan selama 4 bulan bagi orang kafir Quraisy, musyrikin yang di Makkah. Nah, saat itulah Allah memerintahkan Rasulullah dengan ayat tersebut untuk memeranginya dengan kaum musyrikin mengkhianatinya, mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Maka Allah dan Rasulullah Allah menyatakan dia dalam mushafnya, bagaimana mungkin ada perjanjian antara Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik? Gak mungkin. Kita putus, batal perjanjian tersebut. Ya, batallah perjanjian tersebut. Kemudian berperanglah mereka, kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, pada saat itu kaum musyrikin. Akhirnya berlarian, disitulah terjadi masuknya Ikrimah bin Abu Jahal, putra Abu Jahal. Pada zaman itu kurun waktu 4 bulan itulah masuk putranya Abu Jahal, yaitu Sayyidina Ikrimah, masuk Muslim, ya, amanu. Terus juga Sofyan bin Umayyah juga sama, dan beberapa sahabat-sahabat yang masuk pada saat itu masuk memeluk agama Islam. Kemudian dilanjutkan kepada ayat ke-8, kaifa yadhharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Bagaimana bisa ada sebuah perjanjian, kaifa yadhharu, bagaimana bisa muncul perjanjian di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, ya? La yarkabu fikum illa, mereka jika memperoleh kemenangan terhadapmu, mereka tidak akan pernah berhubungan baik kepada kalian, tidak akan pernah menjadi baik kepada kalian. Berbeda orang muslim. Apabila orang muslim memenangi sebuah peperangan, maka yang dikalahkan diperlakukan dengan cara yang baik. Kenapa? Karena la'allahum yu'minun, diharapkan mereka menjadi mukmin. Tapi orang Quraisy, orang musyrik, tidak. Begitu sudah menang, yang menjadi tahanannya atau yang kalah kemudian dijajah terus menerus. Yurdunakum bi afwahihim, mereka bermulut manis mengucapkan kalimat seolah-olah ridho, seolah-olah oke, gitu terhadap kaum muslimin. Wa ta'ba qulubahum, akan tetapi sebetulnya hatinya sedang menolak. Mereka bermulut manis, mereka menyenangkan hati kalian dengan mulutnya. Hati para muslimin ini tapi sebetulnya hatinya menolak dengan kalimat tersebut. Wa aktsaruhum fasiqun, dan kebanyakan mereka sebetulnya adalah orang-orang yang fasik. Itulah kenapa perjanjian dibatalkan, sebab-sebabnya. Ishtaru bi ayatillahi thamanan qalila fasaddu an sabilillah. Ishtaru bi ayatillah, mereka menukarkan atau menjual belikan, menukarkan ayat-ayat Allah ini dengan harga yang murah. Ishtaru bi ayatillahi samanan qalila, harga yang sedikit. Maksudnya apa? Mereka lebih mementingkan duniawi.
Mereka lebih mementingkan duniawi ketimbang sebuah perjanjian yang dilakukan dengan Rasulullah atau dengan ayat-ayat Allah yang sudah dimunculkan, sudah diperlihatkan kepada mereka. Tapi mereka lebih mementingkan duniawinya. Fasaddu an sabili. Maka mereka menghalangi manusia atau menghalangi orang lain untuk beriman kepada Allah. Fasaddu an sabili. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka itu sa'a itu adalah seburuk-buruknya atau sesuatu yang sangat buruk. Sa'a ma kanu ya'malun. Mereka sangat buruk dalam ya'malun, dalam mengerjakan itu, ya. Merayu orang muslim dengan berbagai macam, dengan tipu daya dunianya. Mereka lebih memilih dunianya. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma. Mereka tidak memelihara hubungan antara mukminin. La yarqubu fi mu'minin. Mereka tidak memelihara hubungan dengan orang-orang mukmin sesuai dengan perjanjian itu, walaupun dengan kekerabatan, ya. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Pula mengindahkan sebuah perjanjian. Mereka tidak mempertahankan hubungan yang baik, apalagi perjanjian. Tidak di kepala mereka, no. Ya. Wa ulaika humul mu'tadun. Dan itulah mereka orang-orang yang melampaui batas, mu'tad. Orang-orang tersebut sudah sangat kelewatan. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Kata Allah, jika mereka taubat, jika mereka mendirikan salat, jika mereka atuz zakah, menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian di dalam agama, bukan saudara-saudara. Maka ikhwanukum fid din, istilahnya semua muslim adalah saudara. Nah, di sini ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dan kami menjelaskan ayat-ayat ini bagi kaum yang mengetahui, yang mau untuk belajar, yang mau untuk mengerti, yang mau untuk memahami, yang memahami tentang perjanjian tersebut, ya. Maka inilah sebab musabab dibatalkannya perjanjian Hudaybiyah, karena adanya pengkhianatan dari kafir Quraisy atau kaum musyrikin pada zaman itu, pada saat itu.